Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA kembali. Nah, inilah materi-materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, yang mengalami menstruasi itu adalah wanita. Nah, mengapa setiap wanita mengalami menstruasi setiap bulannya? Menstruasi terjadi karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan meluruh dan akhirnya keluar darah melalui vagina. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap-tahap menstruasi. Ada 4. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua praovulasi, yang ketiga ovulasi, dan yang keempat pasca ovulasi. Kita lanjut tahap-tahap yang pertama, yaitu fase menstruasi. Di sini berkurangnya kadar hormon estrogen dan progesteron. Pasokan oksigennya berkurang sehingga dinding rahimnya mati dan terjadilah pendarahan. Nah, pendarahan terjadi selama 1-7 hari. Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu fase praovulasi. Ini terjadi pada hari ke-7 sampai 13 setelah menstruasi. Di sini terjadi masa pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium, dipicu dengan meningkatnya kadar estrogen. Kemudian fase ovulasi. Nah, disinilah masa subur seorang wanita yang terjadi pada hari ke-14, di mana sel telur yang sudah matang siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Pada fase ini terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi siklus menstruasi kembali. Nah, gambar ini adalah fase menstruasi yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-28, yang menunjukkan aktivitas sel-sel pada lapisan rahim atau tepatnya di endometrium. Nah, ini adalah tanda dan gejala waktu menstruasi. Nah, cara meredakan nyeri haid. Yang pertama, memperbanyak minum air putih hangat. Yang kedua, minum ramuan jahe. Yang ketiga, bisa tempelkan handuk hangat di bagian perut bagian bawah. Minum teh hangat dan lain-lainnya ya. Ada kelainan pada menstruasi. Yang pertama, menstruasi yang menyakitkan. Yang kedua, menstruasi yang sangat hebat. Yang ketiga, menstruasi tidak teratur. Dan yang keempat, tidak mengalami menstruasi. Kita lanjut lagi ke penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ada penyakit gonorrea, sifilis, herpes genital, keputihan, dan AIDS. Nah, bagaimana upaya kita untuk menjaga kesehatan reproduksi? Yang pertama, pakailah handuk yang lembut, kering, bersih, tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil membersihkan alat kelaminnya ya. Dan bagi laki-laki dianjurkan untuk khitanan atau sunatan. Sekian dulu ya penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan mudah untuk dipahami. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.